Esok harinya, Tetua Fei mengamati mereka di bola spiritual sebelum ujian berakhir. Yang menyaksikan berkomentar, aku tak tahu ada ratusan orang telah pergi. Sepertinya, Qin Jun dan Li Yuanba telah melanggar banyak aturan. Mereka akan masuk babak final, kenapa ganggu kami? Lalu Tetua Fei bersiap mengeluarkan mereka dari tempat ujian. Waktu habis, energi ungu memancar di pintu portal. Qin Jun dan lainnya berhasil dikeluarkan dari pintu portal. Peserta yang lain berkata, selesai, selesai, takut banget sumpah. Hampir dibunuh pula, Qin Jun mengeluh. Padahal bentar lagi kesapu semua. Sial, mereka menyelinap. Lalu Tetua Fei berkata, baris untuk mendata diri kalian, dan laporkan ke Imperial Capital. Tiap kontestan boleh membawa satu pembantu ke pusat kekaisaran. Seluruh kontestan memilih kandidat kalian dengan bijak setelah istirahat. Semoga kalian sukses di Qianlong Martial Art ini. Qin Jun berpikir. Enaknya bawa satu pengawal, setelah balik istirahat, harus diskusi dengan Tai Bai dan lainnya siapa yang akan ikut selanjutnya. Kemudian Qin Jun menghampiri petugas. Ayo daftar dulu. Nama Qin Jun sudah ditulis. Qin Jun berpikir, kelar. Ding, setelah tes berakhir, XP poin akan dihitung. Berdasarkan statistik, host akan mendapat 904.111 XP poin. Lalu aura Qin Jun meningkat naik level. Ding, selamat kepada host telah naik ke layar 5 Golden Core Realm. Qin Jun mengajak yang lainnya. Ayo balik ke penginapan. Dan berpikir, harus buru-buru belajar magic cultivatornya Tai Bai Jinsing, karena itu diserang dan dibunuh oleh Ye Xuan. Para tetua sekte berkumpul. 2. Murid Zhang Lun, tak kembali, mungkin dia dibunuh, beritahu siapa pelakunya. Benar, muridku, Mo Yu, juga dibunuh dia, cepat serahkan dia ke kami. Tetua Fei menyerahkan bukti, mereka dibunuh oleh kontestan Demon, ini informasinya. Pasu menggertakkan gigi berpikir, Demon lagi, kalau tertangkap, akan kucincang dia. Berpindah di penginapan, Qin Jun menceritakan semua yang terjadi di tempat ujian kepada Tai Bai. Tai Bai menanggapi jadi begitu. Roh Demon yang merasuki masih bisa bergerak di sini, artinya realm si kultivator Demon itu di atas Immortal Realm, bahkan mungkin lebih tinggi. Yang mulia lebih baik hati-hati, meski tubuhnya Ye Xuan, tapi lama-lama nyawanya akan menyatu dengan roh Moxiu. Emosi akan mempengaruhi Moxiu, yang bisa membuat Anda repot. Yang paling penting setelah kultivator Demon berhasil menguasai tubuh biksu, kultivasinya akan naik drastis, saat kondisinya kembali di atas, saya takut. Qin Jun berkata, aku ngerti maksudmu, berpikir, tapi pas anak itu menemuiku, Tai Bai Jinsing, Li Yuanba, Xiao Xiao, Wuchang hitam dan putih akan pergi bersama. Gak mungkin aku bisa dibunuh sama Ye Xuan secara singkat. Qin Jun berkata lagi, aku akan memakai waktu senggang ini untuk berkultivasi dan menguatkan diri, terima kasih bantuannya. Berpikir, aku butuh minta Wuchang hitam dan putih mengintai yang terjadi di alam baka. Qin Jun melangkahkan kaki pergi. Benar, kemudian menoleh ke Tai Bai. Ada kandidat yang akan ke Imperial Capital dengan kita, tolong dirundingkan sama Li Bai dan lainnya. Tai Bai berkata baik, Tasi menghampiri Qin Jun, yang mulia, ada di sini. Kemudian menyerahkan cincin penyimpanan. Ini harta Heaven dan Earth yang Anda minta. Qin Jun menjawab, terima kasih banyak. Berpikir, akhirnya, bisa mulai kultivasi layer 2 Immortal Charis, tulang baja dan besi. Malamnya Qin Jun berendam obat. Berkata dalam hati, tulang baja dan besi susah banget dilatihnya, seberapa susahnya layar 3 berlian tanpa cincin. Daji membawakan obat ke Qin Jun. Puan, ini obat cair dari bunga api, ini obat keras, bisa tahan. Qin Jun menghela napas. Tuangkan. Kemudian Daji menuangkan obatnya. Qin Jun kesakitan. Efek dari obat ini terlalu kuat. Panas banget. Daji berkata, Puan, daftar pesertanya sudah diperbarui lagi, apa Anda mau tahu ada di urutan keberapa? Qin Jun berkata, jangan bilang kalau gak ranking 1. Daji berkata, Anda di urutan ke-673, untuk biksu di bawah 50 tahun area selatan secara jujur, bisa dibilang urutan atas. Qin Jun kesal, jujur,
Ada yang pakai magic, Daji berkata. Tentunya, ukuran Paviliun Fei tak terbayangkan, jauh di atas 7 seknya dinasti Nanzuo. Qin Jun menggertakkan gigi. Begitu, Daji menunduk bilang. Ya, esok harinya di penginapan. Qin Jun bersemangat. Layer 2 Immortal Caris tulang baja dan besi selesai. Berkata dalam hati, sistem, cek daftar atributku. Host, Qin Jun. Ras, manusia. Level, Layer 7 Golden Core Realm 340.212 per 350.000. Keturunan, tidak ada. Senjata, Gatlin Penghancur Earth High Grade, Gala Silver Pembunuh Naga Tianjin High Grade, Elang Gurun Kuning High Grade. Supernatural Power, Tiangang 36 Transformation. Magic Weapon, Baju Baja Ungu Emas Kaisar. Exercise, Immortal Holy Body, Ular Ungu Thunder Heaven Grade tertinggi Teknik Ki Refining, Medium Grade. God dan Demon, Sudaji, Xiao Tiantian, Guan Shengdi, Shengbu Fahai, Taibai Jinsing, Putri Naga, Li Yuanba, Wucang Hitam dan Putih. Qin Jun berkata dalam hati. Makin dekat ke layar 8 Golden Core Realm, semangat. Babak final tanpa bergantung ke Yuanba, masih bisa di ranking yang bagus. Kemudian di luar ruangan ada yang memanggil. Kak Qin Jun, makan dulu. Qin Jun menjawab, iya, aku ke sana. Qin Jun menghampiri mereka. Nunggu lama, kalian. Kemudian mereka bersama-sama berkata, selamat pada yang mulia atas naiknya kultivasi Anda. Qin Jun tertawa, baik, silahkan duduk dan makan. Tasi berkata, yang mulia, lusa waktu keberangkatan ke Imperial Capital, jangan lupa. Qin Jun menjawab, jangan khawatir, aku gak bakal lupa. Saat Qin Jun minum ada suara transmisi. Yang mulia, mohon bertemu di perbatasan nanti, bawahanku punya laporan penting. Qin Jun berpikir, Wucang Hitam dan Putih akan sulit dihubungi mungkin. Ada berita tentang kultivator magic. Kemudian Qin Jun berkata, aku ada urusan, kalian lanjut makan dulu. Orang sekitar pada menyapa Qin Jun. Halo Tuan Qin, saya jarang lihat Yang Mulia Raja Yue keluar. Ada sesuatu. Sambil tersenyum Qin Jun menjawab. Halo juga. Saat Qin Jun berjalan di luar, dua orang sedang bicara. Ikuti. Qin Jun menoleh ke belakang. Berpikir, tertipu. Dari arah belakang ada yang menyerang Qin Jun. Qin Jun, mati kau. Dua orang menyerang pakai senjata, tetapi dengan mudah Qin Jun memblokir pakai tangan kosong. Keduanya terpental mundur. Satu orang lagi melompat ke arah Qin Jun. Qin Jun, akan kubunuh kau. Kubalaskan dendam anakku. Qin Jun menyerang balik dengan energi birunya. Musuh mundur beberapa langkah. Masih belum menyerah. Qin Jun, mati kau. Saat dia melompat ke arah Qin Jun, tubuhnya gak bisa gerak dan akhirnya tertembus tangan Wucang Hitam. Kalau kau mau membunuh Yang Mulia, tak ada neraka 9 ataupun kuning. Qin Jun berpikir, kejam sekali, untungnya dia bawahanku. Qin Jun juga melihat Wucang Putih mengalahkan beberapa pakai arit. Qin Jun bertanya apa yang mau kalian sampaikan. Hitam menjawab, tentang kultivator demon, bukannya Yang Mulia menyuruh kami tak lama ini. Qin Jun berkata, ketemu. Hitam menjawab, iya, dia sudah meninggalkan kota. Kemudian Hitam merasakan sesuatu. Dia mengajak Qin Jun. Ayo ke alam baka dulu, ada orang kuat menuju ke sini. Qin Jun kaget. Alam baka, mereka bertiga berhasil teleport. Orang kuat itu telah tiba. Sial, beraninya mengabaikanku, Su Gui Kui. Memalukan, memalukan, jangan sampai kau tertangkap. Kalau tidak, aku akan mencincangmu menjadi ribuan potong. Berpindah ke alam baka, Qin Jun bertanya, ini alam baka. Ada bulan di alam baka. Hitam berkata, Yang Mulia, tolong ikuti kami. Hantu di sana menangis, huhu, aku mati mengenaskan. Ding, selamat kepada host telah datang ke alam baka untuk pertama kalinya, mendapat kesempatan memanggil God dan Demon. Qin Jun berpikir, hah, apa tiap datang ke tempat aneh dan penting? Bisa memanggil God dan Demon. Sistem apa aku bisa memasuki Imperial Capital dan memanggilnya? Saat itu, God dan Demon bisa pergi membantuku. Sistem menjawab, host terlalu polos, mungkin God dan Demon akan diblokir di luar Imperial Capital. Qin Jun berpikir,
Benar, sekarang mulai panggil. Sistem memulai memanggil God dan Demon secara acak. Dan masih belum diketahui detailnya. Qin Jun berpikir. Abis ini, aku tinggal nunggu God dan Demon yang baru datang. Hitam berkata, Yang Mulia kita sampai. Dalam hati Qin Jun. Oh, ada yang cantik dan penyabar di alam baka. Hitam berkata. Yun King. Yun King menoleh. Kemudian, Yun King memberi salam kepada tetua. Hitam berkata, Yun King adalah anak dari kultivator Demon. Setelah meninggal, ia tak dapat bereinkarnasi dan menjadi hantu pengirim kabar di alam baka. Ia berkabar kepada Yang Mulia tentang sang ayah, Yung Chengmo. Yun King berkata, benar, ayahku adalah kultivator ortodoks, tapi setelah kalah, pikirannya melenceng dan berubah menjadi pengguna magis. Setelahnya, ia jatuh ke dunia magis, tak terkontrol, dan membunuh ibuku dan aku. Dia mengubah nama menjadi Yun Chengmo setelah menjadi jahat. Dia datang dari dinasti Hanjiang dan memulai berlatih magis setelah dikalahkan oleh Yuan Zentian, master nomor 1 di dinasti Hanjiang. Setelah aku dibunuh olehnya, aku tak bereinkarnasi. Aku telah memonitor gerak-geriknya, mencari kesempatan untuk membalas dendam. Alasan dia menjadi seperti ini karena ia mau membalas dendam ke Yuan Zentian dan keduanya merugi. Tapi ia hampir tewas, nyawanya lepas, dan setelah hampir 1000 tahun setelahnya Ye Xuan kebetulan mendapatkannya. Qin Jun berkata sekarang Yun Chengmo juga membenciku, dan Zanji mau membalaskan dendamnya padaku. Apa kau bisa membantuku? Yun King berkata, tak masalah, saat bertemu dengannya, robek talisman ini, dan aku akan ke duniamu untuk membantu. Qin Jun berkata, makasih. Yun King berkata, kalau Anda bisa membantuku membunuh Yun Chengmo, aku akan membayar Anda. Qin Jun menjawab, oke, serahkan padaku. Yun King berkata, aku akan memberitahu cara bertarungnya dan tanda-tanda kedatangannya. Setengah jam kemudian, terima kasih, kalian semua telah memberiku harapan untuk mencapai keinginanku. Putih berkata, Yang Mulia, ayo kembali tak baik lama-lama diam di sini. Hitam berkata, sama-sama, kau juga membantu kami. Qin Jun berkata, makasih Dik. Dalam hati berkata, selamat tinggal. Berpindah di penginapan, mereka berkumpul. Xiao Li berkata, aku mau pergi sama Kak Qin. Kak Qin Jun biarkan aku ikut, aku mau ikut. Yuanba berkata, Yang Mulia, Anda tak butuh mereka, Anda cuma butuh saya. Tai Bai berkata, tidak, meski Yuanba kuat, lebih aman pergi dengan satu orang lagi. Qin Jun mengelus rambut Xiao Li. Ayolah, aku akan pergi dengan yang lain kali ini. Kamu yang sabar ya nunggu aku. Semuanya terkejut. Yang lain. Sejak kecil ia lahir dengan kekuatan, dan telah melintasi ribuan mil di dunia ini. Hero yang terkenal di penjuru dunia, yang terlihat seperti hero, selamat, host telah memanggil Demon Shawujing, dari perjalanan ke barat. Shawujing, dari perjalanan ke barat. Ras, Protoss. Kultivasi, layar 9 Immortal Realm. Exercise, berkumpul di puncak dinasti. Supernatural Power, 800 mil pasir hisap. King Tianyi, Magic Weapon, tongkat menakluk Demon. Loyalty, 98/100. Qin Jun berpikir, Master Mesin Shatter, Shawujing. Shawujing tiba menghampiri Qin Jun. Lalu dihadang Yuanba. Stop, apa maumu? Kemudian Shawujing memberi salam ke Qin Jun. Yang Mulia, bawahan Shawujing tiba untuk menyapa Yang Mulia. Yang lain berkata, Yang Mulia berhasil menaklukkan orang kuat lainnya. Qin Jun berkata, namanya Shawujing, aku menunggumu lumayan lama, mari duduk dulu. Yang lain bertanya, kenapa Kaksa mengikuti Yang Mulia? Wujing menjawab, aku telah belajar pasir hisap setahun penuh. Ibunda Yang Mulia dan kakeknya telah membantuku saat aku masih mortal, jadi aku berjanji untuk menolongnya di kemudian hari. Qin Jun berpikir, sistem baik banget, makasih leluhurku. Lalu Qin Jun berkata, kita lanjutkan siapa 4 orang yang ke Imperial Capital, dan Wujing pastinya ke sana. Tai Bai berkata, begitu, yang ke Imperial Capital dengan Yang Mulia terserah padaku. Sudaji, muridku, Shawujing, bisa berangkat. Identitas naganya Xiao Li terlalu sensitif, kalau ketahuan bisa mengundang hal yang tak diinginkan, jadi dia tak bisa ikut.
Xiaoli memegang tangan Qin Jun. Baiklah, Kak Qin Jun, aku akan menunggumu di sini, kau harus bisa di peringkat atas. Qin Jun tersenyum mengelus rambut Xiaoli. Tentunya. Shao Jing, Taibai Jinsing, Li Yuanba, Su Daji, dan Wuchang hitam dan putih yang akan datang saat dipanggil. Perjalanan ke Imperial Capital akan aman. Orang-orang sudah mulai berkumpul. Qin Jun dan temannya juga bersiap. Portal ungu menuju Imperial sudah siap. Tetua Fei berkata, saat tiba di Imperial Capital, kami akan mengatur di mana kalian tinggal bersama. Saat kompetisi, bahkan kalau kalian tereliminasi, kalian harus menunggu acaranya berakhir sebelum kalian kembali, kalau tidak kalian tak akan bisa meninggalkan Imperial Capital. Mengerti? Orang-orang menjawab, dimengerti. Baik, kontestan diharap maju, akan ada pengecekan identitas satu demi satu sebelum masuk gerbang. Qin Jun mulai memeriksa identitas di bola dan mulai memasuki gerbang. Dia menutup mata. Kemudian saat membuka mata, dia terkejut. Dalam hati berkata, ini Imperial Capital Dinasti Nanzuo. Tetua Fei berkata, kalian, ikuti aku, jangan lari-lari. Qin Jun bertanya lewat transmisi suara. Wu Jing, apa ada yang lebih kuat darimu di sini? Wu Jing menjawab lewat transmisi. Tidak, hanya dua kultivator Immortal Realm, satu di layar pertama, yang satunya lagi di layar ketiga. Qin Jun berpikir, ada dua yang diam-diam di Immortal Realm. Untung ada Wu Jing. Kalau enggak, divisi Divine Sword Hall di kota Loyan terbongkar, akan sulit untuk Taibai Jinsing untuk mengantarku ke Imperial Palace. Tapi sekarang Taibai Jinsing dan Shao Jing di sampingku. Bahkan jika ada hal yang terjadi setelah kompetisi, aku masih bisa meninggalkan dinasti Nanzuo dengan mulus. Orang di sana pada berkomentar. Kota Loya, 2 dari 10 besar monster dari kota Loyan. Aku tak tahu yang mana yang Qin Jun dan Yuanba. Fei Yusu, 5 tetua di Divine Sword Hall, sepertinya mereka mengantar tim dari kota Loyan. 10 besar monster berkumpul bersama. Apa ini yang disebut kejadian seabad sekali? Tiap monster akan menang dari pemenang Qianlong Martial Arts sebelumnya. Qin Jun berpikir, ternyata Feng Huang ikut acara. Kalau dia tahu pencapaianku sekarang, apa bisa dihitung menyelesaikan tas? Kemudian sampai di lokasi. Jadi ini, tetua berkata, kalian semua akan tinggal di sini sampai Qianlong berakhir. Kalian bisa berkeliling di sekitar, tapi jangan cari gara-gara. Kalau tidak, akan dihukum tanpa pertimbangan kerajaanmu. Semua peserta menjawab, baik. Tetua Fei memanggil, Qin Jun, Yuanba, ikuti aku. Qin Jun menjawab, baik. Tanpa basa-basi, aku mau kalian bergabung dengan Divine Sword Hall. Qin Jun berkata, manajemen Divine Sword Hall terlalu kaku, setelah acara ini selesai, aku akan kembali ke kerajaan, maaf atas ketidaksopananku. Terima kasih tetua. Tetua Fei berkata, jangan takut, kau bisa menganggapku master, bukan seperti murid lainnya yang mengerjakan hal tak penting. Qin Jun dengan wajah suram berpikir, apa kau bicara bahasa manusia? Apa kau tak dengar penolakanku yang baik-baik? Qin Jun tersenyum paksa. Kemudian ada burung Suzaku terbang di atas. Qin Jun berpikir, besar banget. Taibai Jinsing berkata, tak disangka ada Suzaku di dinasti Nanzu. Qin Jun berkata, Suzaku, kalau ada Suzaku berarti Qinglong, Baihun dan Xuanwu juga ada. Tetua Fei berkata, Imperial Capital punya monsternya sendiri, pikirkan itu baik-baik. Aku pergi dulu. Qin Jun berkata, katanya Taibai Jinsing keinginan kerajaan dari General Imperial Capital tak sesederhana memperbaiki kekuatan negara, tapi juga kondisi lainnya. Apa mungkin salah satunya adalah Divine Beast? Wu Jing berkata, Suzaku berkekuatan layar 6 Immortal Realm. Qin Jun berkata, layar 6 Immortal Realm, kayaknya bakal ada hal besar yang akan terjadi di kerajaan. Dikombinasi dengan tragedi matinya biksu di berbagai kota, Qianlong Martial Art tahun ini gak bakal damai. Harus lebih waspada. Berpindah ke sebuah bukit besar terdapat sebuah tempat di atasnya. Kau akhirnya sampai. Di dalam rumah ada seorang pria bernama Li Mengjia. Mengamati bola ungu berkata, kalau kau berani membunuh peliharaanku, meski kau jenius, kau akan mati. Bawahannya berkata,
Master, Night Pavilion mengirim seseorang untuk datang. Li Mengjia menjawab, Night Pavilion. Kemudian naga jahat berkata, Hall Master Li, hati-hati. Li Mengjia berpikir, bukannya itu naga jahat yang tak akan gagal dalam tas mempopulerkan Night Pavilion ratusan tahun terakhir. Terus berkata, apa yang kau mau kulakukan? Naga jahat berkata, Hall Master Li, aku datang ke sini karena kita punya musuh yang sama. Kau tak tahu kalau Li Yuanba cuma bidak caturnya pelaku. Qin Jun, kalau kau membunuh Li Yuanba, kau belum membalaskan dendam. Ini pertarungan antara peliharaan tingkat Raja Demon. Kalau itu aku pasti tak akan menyerah. Li Mengjia berkata. Qin Jun, naga jahat berkata lagi, Qin Jun membunuh adikku, dia harus mati, kenapa tak bersama-sama untuk memperbesar hasil dengan setengah usaha? Kalau Qin Jun dan Li Yuanba bersama, kompetisi tahun ini sudah jelas akhirnya. Untuk mencegah Nanzuo mengait Qin Jun, aku akan memperbesar perkara. Katanya Pak Tai adalah pembunuh sebenarnya dari Subhelm Divine Sword Hall. Li Mengjia berkata, kalau Qin Jun dewasa, dia bisa jadi terduga Momer 1, tanpa sesal. Kenapa aku harus memintamu membunuhnya? Apa bukti kalau Qin Jun menyuruh Li Yuanba untuk membunuh peliharaanku? Naga jahat berkata, Master Hall, ada banyak orang jenius di dunia ini, dan untuk membiarkannya tumbuh dewasa dan mengecewakanmu, apa kau tak akan menyesal? Aku takut kau, Li Mengjia berkata, kau benar, ayo bekerja sama. Berpindah ke tempat Qin Jun. Li Bai bertanya, Yang Mulia, apa Anda menerima undangannya Fei Yusu? Qin Jun menjawab, enggak, dia pergi di pertengahan karena Suzaku muncul. Tapi, kalau kerajaan mau menjadi jenderal dinasti, apa perlu punya Divine Beast? Li Bai menjawab, benar, alasan kenapa dinasti itu kuat adalah keberuntungan, kalau beruntung. Aura di dinasti akan menjadi kuat, cuacanya akan baik, dan hampir tak ada bencana alam. Keberuntungan, disebut juga takdir manusia. Tai Bai berkata, Divine Beast dinamai dengan nama dewa, mereka yang bisa lahir di langit dan bumi, God dan Demon duduk di dinasti, membuat keberuntungan lebih kuat. Yang Mulia, jangan berpikir terlalu jauh, tahu banyak hal tak baik untukmu. Qin Jun menanggapi, benar, tujuanku adalah mengikuti Qianlong Martial Art. Kali ini pesertanya 100.000 orang. Bertanding untuk 1.000 di atas dari 100.000. Lumayan berat, ayo, susah-susah untuk ke dinasti. Cuma buat berkeliling. Qin Jun dan lainnya berkeliling. Di pinggir jalan banyak yang jualan berkata, Magic Weapon misterius. Diskon hari ini. Ramuan pembangkit nyawa yang telah meninggal, cuma 10 Spirit Stone tingkat 2. Ular betina eksotis, dapat membuat pria bahagia. Qin Jun melihat ular betina itu. Lumayan, cakep banget. Kemudian Daji mencubit Qin Jun. Qin Jun meringis sakit. Uhuk, aku cuma ngelirik. Gak ngapa-ngapain. Emosi Daji mereda. Hufet. Qin Jun melirik ke Daji berkata. Brutal. Kemudian terdengar, Nona, tinggalin aku, paling buruk, aku mati hari ini. Qin Jun menengok di keramaian. Qin Jun bergumam, itu Feng Huang. Kenapa cewek itu di sini? Diperlihatkan pria itu bernama Luo Han. Berkata, hei, Nona, apa kau perlu kebajikan juga? Feng Huang berkata, kau perlu memaafkannya, kalau kau menyerangnya sekarang, orang di belakangnya akan membalasnya besok. Luo Han tertawa, di Imperial Capital, siapa yang berani melakukan apapun padaku? Apa mungkin Yang Mulia ada di belakangnya? Nona, aku tak mau mempermalukanmu. Atau mungkin aku mau mempermalukanmu. Feng Huang berkata lantang. Apa mungkin Imperial Capital teritorinya Divine Sword Hall? Luo Han mau menyentuh Feng Huang. Divine Sword Hall dulunya melayani Yang Mulia. Jangan takut, aku akan membuatmu bahagia. Kemudian Qin Jun berkata, Yang Mulia di sini. Luo Han melirik ke belakang, dan bersujud. Panjang umur Yang Mulia, panjang umur. Di sisi Feng Huang. Pelayannya berkata, Nona, itu dia. Feng Huang senang. Qin Jun, dia datang. Qin Jun berkata, bangunlah, Yang Mulia sudah kembali sebelumnya. Orang yang menonton tertawa. Hahaha, Luo Han menatap Qin Jun. Sialan, beraninya mempermainkanku. Yuanba langsung menendangnya. Cari mati.
Luo Han terpental muntah darah. Kemudian menabrak tembok. Qin Jun berkata, Nona Yu kita bertemu lagi. Feng Huang menjawab, terima kasih Yang Mulia Raja Yue telah membantuku. Qin Jun berkata, kau bilang kau berharap aku bisa mengikuti Qianlong Martial Art dengan baik, apa yang barusan dihitung? Feng Huang berkata, barusan apa? Bisa di 100 besar. Qin Jun menjawab, cek oke. Kemudian Lohan bangkit dengan energi ungunya. Aku harap kau mati. Qin Jun bergumam, apa dia juga kultivator demon? Base cultivation-nya naik drastis. Luo Han bersiap, meloncat terbang ke arah Qin Jun. Saat serangan mendekati Qin Jun, Yuanba melempar palu ke wajahnya, dia terlempar mundur bersama palu. Kemudian jatuh tak berdaya. Orangnya Lohan berkata, pangeran meninggal, cepat panggil tetua. Feng Huang panik menarik tangan Qin Jun. Mereka memanggil tetua Divine Sword Hall, ayo kabur. Qin Jun menjawab, aku tak bisa kabur. Banyak saksi jadi kemanapun aku pasti akan bertemu mereka. Kemudian ada yang tiba adalah Divine Sword Hall, tetua ke-8, Luo Taoxia. Dengan marah terbang menuju ke arah kematian muridnya. Siapa yang membunuh muridku? Dia mendarat di sebelah muridnya dengan aura merah. Orang di sampingnya berkata, tetua ke-8, mereka pembunuhnya. Tetua ke-8 mengeluarkan aura merah dan muncul tangan cakar raksasa. Nak, kau akan dikubur bersama muridku. Energi merah tangan raksasa beradu dengan energi kuning Yuanba. Kedua energi berbenturan. Tetua 8 terpental mundur. Yuanba di samping Qin Jun. Qin Jun berkata, beraninya cari gara-gara dengan kaisar. Tetua 8 berkata, kau membunuh muridku. Bagaimana bisa aku membiarkanmu? Aku mencari keadilan. Qin Jun berkata, apa dia anakmu di luar nikah? Sampai balas dendam. Tetua 8 tambah marah. Omong kosong. Tak akan ku biarkan kau hidup. Qin Jun memerintah. Li Yuanba, lenyapkan dia untukku. Yuanba langsung maju, baik. Serangan tangan raksasa beradu dengan palu Yuanba. Yuanba berteriak, mati kau. Tetua 8 bergumam. Kau akan menyesalinya. Dengan senyum sinis dia melompat maju diselimuti aura merah. Yuanba menatapnya. Jangan coba-coba kabur. Mereka bertarung di udara. Warna merah bercampur warna kuning energi bertabrakan. Feng Huang yang menonton pertarungan berpikir. Dia sangat kuat. Di mana Qin Jun merekrut orang sekuat itu? Apa orang dari faksi Behemoth? Li Bai bertanya. Yang mulia, butuh bantuanku. Qin Jun menjawab. Enggak, jangan remehin Yuanba, kalau dia marah, gak ada yang bisa nanganin kecuali gurumu dan Wu Jing. Orang berambut biru menghampiri Qin Jun. Terima kasih atas bantuanmu, nak, aku, Bai Menghu, akan membalas budi sebisa mungkin. Qin Jun menjawab, gak, kemudian anjingnya mengirim transmisi suara. Yang mulia, dia berdarah Divine Beast. Qin Jun bergumam. Bagus, kalau kau tertangkap dan darah harimau putihnya teraktifkan, dia bisa jadi bis nasional, kan? Qin Jun berkata, buat apa ngomong makasih, kenapa nggak ikut aku aja? Feng Huang menghadang, tak bisa, dia orang gereja suciku. Qin Jun berkata lagi, gitu, tanpa bantuanku, apa kau bisa melindunginya dari Sword Hall? Makanya, dia bisa gabung denganku, kalau nggak, gak mungkin aku lindungi. Feng Huang menggertakkan gigi. Kau, Qin Jun berkata, jangan takut, selama kau bawahanku, akan kulindungi. Pria itu menjawab, aku janji, seluruh sekku akan mengikutimu. Tolong lindungi saya. Kemudian ada teriakan di atas pertarungan. Tetua 8 terpojok berpikir, siapa dia, kekuatan setangguh ini. Kemudian Yuanba memukulnya sampai jatuh ke bawah pakai palunya dengan cepat hantamannya seperti meteor. Saat tetua 8 sudah tak berdaya, Yuanba akan menyerang lagi. Mati, Yuanba terbang ke arah tetua 8. Tetapi dihentikan seseorang jenderal. Berhenti, orang itu bernama Zhuo Liang, Jenderal Nanzuo. Jangan bertarung di Imperial Capital. Tetua 8 melapor. Jenderal, orang ini membunuh muridku di jalan, bahkan mau membunuhku. Orang yang menonton berkomentar, Jenderal Zhou Liang, orang ketiga terkuat di Imperial Capital, datang langsung. Habislah Li Yuanba. Zhou Liang bergerak, Li Yuanba tak bisa apa-apa. Qin Jun bertanya,
Kultivasinya Zhou Liang, Tai Bai berkata. Layar ke-8 Immortal. Feng Huang terkejut. Immortal. Pria di belakang Feng Huang berkata. Master Immortal Realm, pencapaiannya, bisa membuatnya berpijak di area selatan manapun. Feng Huang menengok ke arah tim Qin Jun berpikir. Orang itu bisa melihat tingkatnya Zhuo Liang, berarti dia lebih kuat dari Zhuo Liang. Orang kuat macam apa di belakang Qin Jun? Tiba-tiba Yuanba diserang Zhuo Liang. Beraninya kau membunuh, cari mati. Yuanba melawan, mati. Serangan Yuanba dihindari. Ini buruk. Zhuo Liang sudah di belakang Yuanba. Kemudian Yuanba diserang hingga terpental sangat keras menabrak sesuatu. Qin Jun berpikir, si kampret kuat banget, bisa-bisa Yuanba mati di hitungan detik. Wu Jing bertanya, Yang Mulia, mau memerintah? Qin Jun menjawab, enggak butuh bantuanmu. Li Yuanba bisa sendiri. Tetua 8 menunjuk ke arah Qin Jun. Jenderal, orang ini memerintah Li Yuanba membunuh muridku. Jenderal itu berkata, apa benar? Qin Jun melirik ke Tetua 8. Tua bangsat, kau bau bangkai tak tahu malu. Anakmu menindas dan merampas gadis orang, kalau aku mau menghentikannya, dia mau aku mati, apa kau tak bisa melawan? Qin Jun nangis. Aku bahkan tak dilindungi di Fine Sword Hall, aku tak sepertimu, kau bisa semaunya, atas nama kebenaran, aku takut sampai mau nangis. Tetua 8 terkejut. Jenderal, jangan percaya, dia orang kerajaan. Rendahan dan omong kosong, orang-orang berkomentar marah. Apa maksudmu? Apa kami yang dari kerajaan inferior? Iya, kami juga manusia, kenapa merendahkan kami? Dia juga benar, dengan hati yang seperti itu, dia berpura-pura baik meski jahat. Ada banyak dinasti di selatan, dan kita tak butuh Nanzuo. Jenderal itu berkata, diam. Kemudian Yuanba bangkit dengan aura yang bertambah kuat. Tampilan Yuanba berubah. Aku akan mencincangmu. Kemudian Yuanba melompat terbang ke arah jenderal. Dua energi keemasan saling bertabrakan, jenderal terkena palu di perutnya dan muntah darah hingga terpental jauh menabrak tembok penginapan. Qin Jun kagum. Wah, kuat gitu. Orang belakangnya berkata. Ya Tuhan, Tetua 8 bingung. Gimana mungkin kultivasi anak ini naik drastis? Yuanba melompat ke arah Tetua 8. Mati. Serangan Yuanba membuat Tetua 8 memuntahkan darah lagi. Dan lagi-lagi musuh selalu menabrak tembok. Feng Huang memegang tangan Qin Jun. Ayo kabur. Kalau masih cari masalah akan benar-benar mati, sekuat apapun, kau tak bisa sekuat powerhouse-nya Imperial Capital Dinasti Nanzuo. Qin Jun berkata, baik. Qin Jun memerintah. Wu Jin, bantu bawa kembali Yuanba. Tiba-tiba terjadi ledakan aura, di tempat jenderal jatuh. Qin Jun bingung. Jenderal itu marah, aura emas mengelilingi tubuhnya sambil membawa tombaknya. Beraninya cari masalah di Imperial Capital, meski awalnya kau korban, kau harus tetap dihukum. Yuanba tidak takut. Baiklah. Keduanya beradu senjata. Aura masing-masing seperti kobaran api. Yuanba terpental mundur. Saat Yuanba terpental, jenderal melompat dan mau menyerang Yuanba. Senjata hampir mengenai kepala Yuanba. Yuanba dalam hati berkata, buruk, untungnya Wu Jing datang tepat waktu menangkap senjata itu. Jenderal berpikir, tenaga sekuat ini, aku tak bisa bergerak sama sekali. Wu Jing berkata jangan kelewatan. Jenderal mundur. Siapa yang kelewatan? Kemudian jenderal dan Wu Jing beradu telapak tangan. Saking kuatnya Wu Jing, jenderal kembali terlempar seperti roket. Wu Jing menoleh ke Yuanba. Yang Mulia menyuruhmu berhenti. Yuanba kembali ke mode normal. Mereka turun menghampiri Qin Jun. Tetua 8 berkata, kapan kalian mau menonton pertunjukan ini? Dari ujung tiang bendera berdiri seseorang. Orang itu adalah kepala Chang Yun-sek. Ao Wu Jian. Dia berkata, keluarga Shen mau kita membereskannya, bagaimana menurutmu? Tetua 8 berkata, Ao Wu Jian, bukannya kau master di Chang Yun-sek? Kita harus bertarung bersama. Wu Jian berkata, sial, ayo pergi dari sini, jangan merepotkanku. Tetua 8 berteriak, Ao Wu Jian, kau. Qin Jun mengajak temannya pergi. Ayo. Ao Wu Jian menghentikannya. Mau kabur? Qin Jun berkata, kalau gak kabur, pasti bakal dipenjara lalu disiksa. Wu Jian tertawa.
Bukannya Anda mau mengikuti Qianlong Martial Art? Sayangkan kalau pergi sekarang. Hei, kalau kau janji tak membuat keributan lagi, Chang Yunsek bisa jadi penengahmu. Qin Jun bingung. Kau, Tai Bai Jinsing berbisik. Yang mulia, itu benar, Qianlong Martial Art akan banyak membantumu, lebih baik tidak melewatkannya. Qin Jun bertanya, kau membantuku, apa kau mau jadi masterku? Ujian berkata, Anda masih butuh master, saya tak sebanding dengan orang-orang di belakangmu. Jenderal mengamuk, Ao Ujian, apa kau benar-benar serius dengan ini? Ao Ujian menjawab, kenapa, aku, kepala Chang Yunsek, belum pernah melindungi seorang pun. Atau itu bercandaannya 7 sek utama kecuali Divine Sword Hall. Qin Jun berpikir, Ao Ujian ini hubungannya jelek sama Zhou Liang, tapi ramah ke aku, sepertinya dia mau sesuatu dariku. Qin Jun berkata, ahem, kami bisa pergi kalau gitu. Qianlong Martial Art-nya akan mulai besok. Aku mau pulang dan istirahat. Ujian tersenyum. Tentunya, Jenderal melangkah pergi. Yang terjadi hari ini akan dilaporkan ke Ketua Agung, Ao Ujian, hati-hati. Qin Jun dan temannya berjalan pergi. Kemudian mereka merasakan sesuatu. Menengok ke belakang, berpikir, siapa yang memata-matai? Wu Jing berkata, sepertinya istana telah menyadari keberadaan kita. Qin Jun berpikir, jadi, barusan Divine Perception dari Kaisar Selatan Zuo. Ding, memicu side mission lari dari Kaisar Selatan Zuo. Detail, Kaisar Nanzuo berseteru terhadap host, dan akan mengirim orang untuk menyerang dan membunuh host dalam 5 hari. Jika host dapat menahannya dalam 5 hari misi terpenuhi, dan host tak diizinkan untuk keluar dari Imperial Capital dalam 5 hari. Hadiah, mendapat 200.000 XP poin dan undian.